Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak untuk mendiskusikan tema tentang berpikir kritis, atau tema yang kita usung dalam bahasa Al-Quran menurut surat Al-Imran ayat 191 disebut dengan istilah ulul albab. Ulul albab ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. La ayatil ulil albab, menjadi ayat, menjadi tanda, menjadi burhan bagi ulil albab. Jadi tema ulil albab ini adalah tema yang terdapat di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Imran ayat 190. Berbicara tentang ulil albab berarti kita berbicara tentang tema Al-Quran. Apa makna ulil albab itu? Ayat 191 pada surat Al-Imran mengatakan, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, zikir selalu kepada Allah, qiyaman pada waktu berdiri, wa qu'udan pada waktu duduk, maupun ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan pada orang ulil albab itu selalu berpikir dan memikirkan tentang proses penciptaan langit, bumi. Dia selalu berpikir. Jadi ulil albab itu adalah minimal harus ada 3 pada dirinya itu. Yang pertama, seorang dikatakan ulil albab ketika dia selalu ingat kepada Allah, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, hatinya kapanpun, dimanapun, dia selalu tersambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia melihat ciptaan-ciptaan Allah, ketika dia melihat makhluk-makhluk Allah, dia berpikir bagaimana proses penciptaan langit, bagaimana proses berjalannya awan di atas langit, bagaimana proses dihamparkannya bumi, bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di atas permukaan bumi, bagaimana kapal bisa berlayar di lautan. Itulah ulil albab. Pada dirinya selalu melekat 2 hal, yaitu
zikir dan pikir. Zikir berkaitan dengan kolbu. Pada diri manusia ada yang disebut kekuatan rohani yang disebut dengan kolbu. Kolbu itu merupakan intisari daripada kekuatan rohani yang dengannya lah manusia mengingat sesuatu di luar dirinya. Jika ingatannya itu tersalurkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kolbu. Karena itu pada diri manusia itu ada unsur yang disebut dengan unsur kolbu. Dan di dalam hadis dikatakan, inna fil jasadi mudghatan fa idza sholahat jasadu kulhu fa idza fasadat jasadu kulhu ala wahyal qalb. Anak sekalian, jadi kolbu sebagai anugerah Allah kepada manusia memiliki potensi untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu terjaga dan selalu konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Kolbu merupakan indikator dan keberhasilan seseorang di dalam menapaki tugasnya sebagai khalifatul fil ard. Kolbu merupakan barometer bagi ketenangan dan kehusyuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu hari Rasulullah pernah mengatakan, takwalah kalian kepada Allah. Dan kata Rasulullah sambil menunjuk dadanya bahwa hahuna. Jadi takwa itu hahuna, kata beliau. Takwa itu letaknya di hati. Oleh karena itulah betapa pentingnya hati di dalam terminologi kajian-kajian keislaman. Bahkan hati di samping tempat bersemayamnya takwa, hati juga merupakan tempat bersemayamnya fitrah keimanan, fitrah kesucian, fitrah mencintai keadilan dan keindahan, membenci kepada keburukan, kemusyrikan, kekafiran dan kemunafikan ada di dalam hati. Karena itulah betapa pentingnya hati untuk dipelihara, hati diberikan nutrisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan hati, sebagaimana tupoksi hati sebagai barometer dan tempat bersemayamnya nilai-nilai ketakwaan pada diri seseorang. Karena itulah hati sebagaimana tubuh manusia, tubuh memerlukan nutrisi, memerlukan asupan, dan asupan yang terbaik bagi tubuh adalah apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pun demikian hati kita akan tumbuh berkembang menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sesuai dengan peruntukannya ketika hati memiliki dan diberi konsumsi nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka ilmu zikir adalah makanan dan santapan hati. Insya Allah dengan selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, insya Allah hati kita akan terjaga kemurnian dan kesuciannya serta tujuan diciptakannya hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada satu pesan dari ayat Al-Qur'an. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun ila man atallahi biqalbin salim. Pada hari nanti, hari kiamat, tidak ada manfaatnya harta kekayaan, tidak ada manfaatnya anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang bersih. Qalbun salim.
Dengan apa kolbun salim ini bisa terselamatkan, bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena kolbun salim adalah ketika dia hidup, dipelihara, diberikan nutrisi, diberikan konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dia diciptakan. Oleh karena itu, maka orang yang bisa menjaga hatinya, bisa memupuk hatinya dengan nutrisi yang tepat, dengan konsumsi yang proporsional, insya Allah ketika kita nanti menghadap Allah, kita akan membawa kolbun salim, yang hanya hati yang bersih itulah sesungguhnya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipersilahkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna penting kita menjaga hati. Maka seorang ulul albab, dia menjaga hati sebagai tempat bersemayamnya ketakwaan, sebagai tempat tumbuh kembangnya rasa cinta, keindahan, kebenaran, fitrah manusia akan terpelihara di dalam hati yang salim. Karena itulah betapa pentingnya kita menjaga hati. Nah, sekalipun hati sebagai unsur yang amat sangat penting, dan manusia yang berhati salimlah yang akan datang kepada Allah dengan sukacita. Sekalipun begitu nilai hati sangat mulia dalam pandangan Allah, tapi Allah juga mengatakan pada diri manusia itu ada unsur di luar hati, yaitu unsur pikir. Unsur pikir, jika hati adalah kesenangannya mengingat Allah, tempat bersemayamnya takwa, tempat bersemayamnya rasa keadilan, cinta kepada kebenaran, benci kepada keburukan, kekafiran, kemunafikan. Tetapi pada unsur manusia juga ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu unsur pikir. Pikir dan hati sama-sama makhluk Allah yang berdimensi rohani. Kata lainnya adalah bahwa kolbu dan pikir adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Dengan hatinya yang bersih, dengan jiwanya yang bening, malaikat sudah tertempa, tetapi dia tidak mencapai derajat khalifahnya Allah. Mengapa? Karena pada diri malaikat yang ada adalah kekuatan dan potensi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Ketika malaikat memprotes kepada Allah tentang rencana Allah bahwa manusia akan diciptakan, akan menjadi khalifah di muka bumi. Pada saat itu malaikat bertanya kepada Allah, "Mengapa ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia yang nanti akan menumpahkan darah, akan saling meniadakan antara satu dengan yang lainnya? Bukankah aku ini selalu bertasbih mengingatmu?" Apa kata Allah? Allah bilang kepada malaikat, "Aku lebih tahu daripada kalian apa sesungguhnya rencana Allah yang dibebankan dan ditugaskan kepada makhluk yang bernama manusia. Tidak ada lain adalah Allah, menurut hadis qudsi, adalah kanjul mahfi. Ana kanjul mahfi an urafu," kata Allah. "Saya ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk yang bernama manusia." Jadi manusia punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain, termasuk daripada malaikat, yaitu kekuatan pikir.
Dengan pikirannya itulah manusia bisa menemukan, bisa menunjukkan, dan bisa menemutunjukkan kekuasaan-kekuasaan Allah yang selama ini masih menjadi misteri dan rahasia bagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itulah manusia disebut sebagai ahsanut takwim. Manusia itu adalah yang paling sempurna dari ciptaan Allah. Kenapa? Karena manusia itu pada dirinya melekat dua kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain, yaitu kekuatan rohani yang disebut dengan qalbu, yang kedua adalah kekuatan rohani yang disebut pikir. Pada diri seorang ulil albab, maka kedua potensi itu ada padanya. Oleh karena itu, seorang yang dikategorikan seorang ulul albab, pada dirinya melekat selalu rasa zikir kepada Allah kapanpun, dimanapun ia berada. Tapi dia tidak tenggelam pada zikir mengingat kepada Allah saja. Dia juga selalu menggunakan pikirnya, sehingga dengan pikirannya itulah maka tujuan Allah akan direalisasikan oleh manusia, yaitu Allah itu ada kanjul mahfi, perbendaharaan yang tersembunyi. An urabu, kata Allah, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan yang bernama manusia. Karena manusia bisa menemutunjukkan dan bisa menggali kekuasaan-kekuasaan Allah yang selama ini tersembunyi bagi makhluk Allah, termasuk bagi malaikat. Karena itulah Al-Quran membuat satu konsep yang disebut dengan ulul albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia, manusia itu selalu memikirkan tentang ciptaan Allah, baik itu bagaimana Allah meninggikan langit, baik itu bagaimana Allah menghamparkan bumi, baik itu bagaimana Allah membentangkan lautan yang di atasnya berlayar kapal membawa kebutuhan manusia. Ini konsep yang seimbang di dalam jiwa manusia. Harus ada unsur zikir, harus ada unsur fikir. Ada peribahasa, kalau manusia itu hanya berkembang unsur zikirnya, maka dia akan dikibuli orang. Tapi kalau dia itu ahli pikir saja, dia cerdas, dia akan pintar bagaimana mengkelabui orang. Nah, maka orang yang ahsanut takwim, sebaik-baik ciptaan Allah adalah yang mengembangkan kedua potensinya itu, yaitu potensi zikir dan potensi pikir. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Yang ketiga, apa yang dipikirkan oleh manusia yang bernama ulul albab itu adalah sebagaimana kata Al-Quran. Pikirkanlah apa yang Allah ciptakan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Jadi manusia ulil albab adalah selalu berpikir terhadap objek apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar adalah menjadi ayat bahwa itu semua adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang Anda lihat dari apa yang Allah ciptakan?" Abu Bakar menjawab, "Aku tidak melihat, aku tidak mendengar suatu apapun yang ada di langit, di bumi, maupun di lautan, maupun pada diriku sendiri.
sebelumnya aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat utama Nabi yang bernama Umar bin Khattab ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang Anda lihat, wahai Umar bin Khattab, dari ciptaan Allah? Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menjawab, tidaklah aku melihat di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, di hamparan lautan, kecuali aku melihat bersamanya adalah Allah. Pertanyaan yang sama diajukan kepada Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Utsman bin Affan, apa yang kau lihat dari ciptaan Allah? Utsman bin Affan menjawab, aku tidak melihat sesuatu di langit, di antara langit dan bumi, di bumi maupun di lautan, maupun pada diriku sendiri, melainkan aku setelahnya melihat Allah. Jadi seorang ulil albab, apapun yang ia perhatikan, apapun yang ia dengar, apapun yang ia lihat, semuanya melihat siapa di balik yang ada itu. Sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakannya? Itulah apa yang dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidaklah aku melihat sesuatu apapun dari ciptaan Allah, melainkan aku melihat sebelumnya Allah. Pun demikian, Umar bin Khattab menjawab, tidak melihat sesuatu apapun dari ciptaan Allah di langit, di bumi, di antara kedua langit dan bumi, serta di lautan dan pada diriku sendiri, melainkan besertanya aku melihat Allah. Pun demikian Utsman bin Affan, dia katakan, setelah melihat makhluk-makhluk Allah itu, aku melihat sesudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, tidak mungkin seorang ilmuwan muslim ketika dia begitu akrab dengan penelitian terhadap objek-objek yang ditelitinya mengingkari ada pencipta. Pasti ujungnya akan mengatakan semuanya itu adalah kekuasaan dan ada yang menciptakan. Siapa itu? Bagi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang ulil albab, alam semesta ini, dirinya sendiri adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim. Terbentang ayat-ayat Allah pada cakrawala di atas sana. Demikian pula pada diri manusia adalah ada bukti tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bagi kita mengembangkan aspek zikir dan mengembangkan aspek pikir adalah sesuatu keharusan. Secara simultan kita kembangkan. Tidak boleh kita ekstrim kepada salah satu, abai kepada yang lainnya. Keduanya adalah potensi yang dikaruniakan Allah sebagai kelengkapan kita sebagai hamba dan khalifahnya Allah. Seorang khalifah tidak mungkin dia hanya seorang ahli zikir saja. Seorang khalifah tidak mungkin dia hanya piawai dalam berpikir saja. Aspek pikir dan zikir harus melekat pada dirinya. Itulah ulil albab. Kemudian Allah tutup pada ayat yang ke 191 ini. Setelah itu semua dia perhatikan, maka ujungnya adalah dia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan
di langit, di bumi, di antara kedua langit dan bumi, pada lautan, pada diriku sendiri. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah sia-sia, tidaklah satu kebetulan. Semua ini adalah atas desain, atas perbuatan, dan atas tujuan tertentu darimu. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan ini. Fakina adzabannar, maka peliharalah kami ya Allah dari siksa api neraka, yaitu dari mengingkari terhadap ciptaan-ciptaanmu ini. Lindungi kami ya Allah dari mengingkari segala yang ada ini, bahwa ini sebagai sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Nauzubillahi min dzalik. Semua yang ada ini, semua yang terlihat, semua yang kami saksikan ini adalah sebagai bukti tanda kekuasaan. Inilah anak-anakku sekalian, ujung dari seorang ilmuwan muslim. Sepakar apapun dia, sehebat apapun dia, pada ujungnya dia akan ketemu dengan yang menciptakan, yang ada di balik ciptaan yang terbentang di alam semesta dan pada diri kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujung dari seorang ilmuwan muslim, dia tersungkur bersujud kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, bukan malah ia mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya sebagaimana yang dikemukakan oleh ilmuwan ateis. Naudzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, harapan Bapak adalah bahwa mudah-mudahan sekalian termasuk orang-orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat Allah berupa akal, pikiran, dan kolbu. Mari kita kembangkan secara simultan, secara bersamaan, karena keduanya adalah saling melengkapi, bukan untuk dipertentangkan. Itulah konsep ulil albab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian bisa diskusikan selanjutnya dengan membaca ayat tersebut beserta penjelasan-penjelasan baik yang ada dalam hadis Nabi maupun pendapat para ulama di bidangnya masing-masing. Itu saja, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.